Sampai dalam satu riwayat Rasulullah sendiri senyum-senyum melihat beliau karena ketika beliau lewat itu banyak setan jin berengkayangan pada lari belingsatan. Pada lari belingsatan itu sehingga kata Rasulullah, Umar, bukan hanya manusia yang takut sama kamu, jin setan pun takut. Ila haratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ruhi jamil anbiya wal mursalin, jamil sahabati wal qurbati wat tabi'in wat tabi'in lahum ihsan ila yaumid. Thumma ruhi jamil awliya was salihin wa syuhada'i wal ulama al amilin. Thumma ruhi jamil muslimin wal muslimat. Wa nakhussu khususan ila jami'i masyayikh pesantren Cirebon. Menurut Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa Abah Mukoyi Pangeran Luhur Syekh Muhammad Yasin bin Al-Fatih Mbah Mimun sahibi hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, kami Pondok Pesantren Darussalam bentuk pesantren berinisiatif untuk memperbanyak pengajian maupun siraman rohani melalui sosmed agar supaya kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, malam ini saya di sini insyaallah mau membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab-kitab yang banyak dibutuhkan oleh santri, terutama mubtadi'in, santri para pemula, yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi yang sudah masyhur di manapun, di belahan dunia Islam manapun. Kitab Arba'in Nawawi ini dan dikenal dengan keberkahannya. Beliau Al-Hafidh An-Nawawi adalah termasuk mujtahid fatwa dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala dan mempunyai murid dari seluruh kalangan mazhab, bukan hanya mazhab Syafi'i yang menimba ilmu dari beliau, dari ulama dari kalangan mazhab Maliki, ulama dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, banyak yang berguru kepada beliau. Bahkan gurunya sendiri yaitu Sahibul Alfiyah, Sahibul Khulasah, yang punya kitab Alfiyah, pengarangnya yaitu Imam Muhammad bin Malik atau Ibnu Malik. Gurunya sendiri yang semula bermazhab Maliki akhirnya mengikuti faham beliau, mazhab beliau, mazhab Syafi'i, dikarenakan kebanggaan beliau kepada muridnya yang alim dan lebih pintar dalam segala hal dari gurunya. Maka dalam sebuah isyarat di kitab Khulasu Alfiyah beliau mengatakan, wa rajulun minal kirami indana. Wa rajulun minal kirami indana yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi, murid beliau yang dibanggakan itu. Sehingga gurunya pun yaitu Imam Ibnu Malik akhirnya beralih mazhab ke mazhabnya Imam Syafi'i seperti muridnya itu. Lah mengenai manaqib atau biografinya Imam Nawawi mungkin panjang lebar ya, bisa lama diterangkan. Saya mencukupkan diri untuk dipersingkat tadi bahwa beliau adalah salah satu mujtahid fatwa dalam
mazhab Imam Syafi'i. Pada zamannya yang paling terkenal adalah yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dengan kitabnya yang berjudul Minhajut Thalibin, kitab Al-Majmu', juga kitab Urudut Thalibin dan lain-lain dalam bidang ilmu fikih. Yang lebih dominan dari beliau adalah sebenarnya ilmu hadis, riwayah. Makanya para ulama memberi gelar beliau dengan faqihul muhadditsin wa muhadditsul fuqaha. Ulama ahli fikih dari kalangan ahli hadis dan ulama ahli hadis dari kalangan ahli fikih. Itu sebutan beliau pada zamannya yang masyhur, faqihul muhadditsin wa muhadditsul fuqaha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awwalu. Al-haditsul awwalu utawi hadis al-awwalu kang pertama. Al-a'malu binniyat. Al-a'malu utawi sahe pira-pira amal binniyati kelawan pira-pira niat. An Amirul Mukminin, diriwayataken saking Amirul Mukminin Abi Hafsin, rupane Abi Hafs, Umar, yaiku Sayyidina Umar ibn al-Khattabi kang dadi putra jalere Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah taala sallallahu taala anhu saking Sayyidina Umar. Qala wis ngendika sapa Sayyidina Umar, ngendika sapa Sayyidina Umar ing lafaz sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu mirungu sapa isun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah, dawuh ing lafaz innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu angin pastine sahe piro-piro amal iku binniyati kelawan piro-piro niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman mangka utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu ngaliye siman ilallahi wa rasulihi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah, fa hijratuhu mangka iku hijrah siman, fa hijratuhu mangka iku utawi hijrah siman ngalih siman ilallahi wa rasulihi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Waman utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu ngalih siman lidunya karena dunya yusibuha kang mikenane sapa manha ing dunya awi mar'atin atawa wong wadon yang kekuha kang nikah sapa manha ing imro'ah, fa hijratuhu maka utawi hijrah siman iku ilama maring barang hajaro kang hijrah kang ngalih sapa man ilaihi maring ma. Ruang riwayataken hadis sapa Imam al-Muhadditsina, imam lorwe pira-pira ulama al hadis kabeh. Abu Abdullah nyatane Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirati bin Bardisbah Al-Bukhariyu kang bangsa tanah Bukhara, Al-Ju'fiyu, wa Abul Husaini lan Abul Husain Muslim, nyata Imam Muslim Ibnul Hajjaj kang dadi putra Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairiyu An-Naisaburiyu fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lorone Imam Bukhari lan Imam Muslim alladzaini huma kang utawi karone alladzaini iku as-sahhul kutubi paling sahih pira-pira kitab al-musannafati kang disusun. Para santri putra-putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sangat penting, sangat urgen dalam agama Islam. Termasuk
hadis yang dibuat istinbat dalam berbagai macam hukum, sehingga para ulama ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah merupakan nisful ilmi, separuh daripada ilmu, separuh dari ilmu agama, adanya atau sumbernya dari hadis ini. Mengapa? Karena yang namanya ibadah kepada Allah, yang namanya menyembah Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari dua bagian. Pertama, aspek badaniyah, fisik. Yang kedua, aspek qalbiyah. Ada urusan fisik, ada urusan spirit, ruhani. Dan urusan spirit atau qalbiyah ini selalu berkaitan dengan niat yang baik. Sehingga ibadah itu kalau diniati dengan niat yang baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda keikhlasan. Sesuai perintah Allah dalam Al-Qur'an, wa'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan sembahlah Allah dalam keadaan ikhlas. Al-ikhlas huwa al-amal li ajlillah. Beramal, berbuat semata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul amal li ajlillah, dan tidak beramal juga karena Allah. Secara sederhana, ikhlas bisa diartikan seperti itu, bahwa beribadah, berbuat sesuatu hal semata-mata karena Allah, itulah ikhlas. Dan itu adanya pada niat, sehingga ruhnya sebuah amal ibadah itu ditentukan oleh niat. Apabila ada amal ibadah itu tidak diniati dengan baik atau tidak diniati sama sekali, maka seperti orang yang mati tanpa nyawa. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan tadi, ulama mengatakan bahwa hadis adalah separuh dari ilmu agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab dengan alam kunyah. Beliau menyebutkan Abi Hafiz, an Amirul Mukminin Abi Hafiz Umar ibn al-Khattab. Kunyah beliau Abu Hafiz adalah kunyah yang disandang atau gelar nama beliau diberikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sendiri yang menjuluki beliau Abu Hafiz. Ya Abu Hafiz. Hafiz itu artinya asad, singa. Jadi beliau Abu Hafiz artinya biangnya singa. Ini biangnya singa karena keberanian beliau, ketegasan beliau, dan beliau punya harisma yang luar biasa. Sampai dalam satu riwayat Rasulullah sendiri senyum-senyum melihat beliau, karena ketika beliau lewat itu banyak setan jin berengkayangan pada lari belingsatan. Pada lari belingsatan itu, sehingga kata Rasulullah, Umar, bukan hanya manusia yang takut sama kamu, jin setan pun takut sama kamu. Nah, dan beliau dikunjai dengan Abu Hafiz, biangnya singa, oleh Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ya. Tahun ke-6 dari kenabian, wakilah tahun ke-5 dari kenabian. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Ini ada dua macam pembahasan. Sebenarnya pembahasan masih melebar luar biasa itu. Dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam, namanya Ihkamul Ahkam karena Al-Imam Taqiyuddin Ibn Daqiqil Aid. Beliau mengupas panjang lebar hadis innamal a'malu binniyat. Di antaranya kalau tidak salah di sana tertera sebagai berikut. Itu yang dibahaslah innama itu. Kata beliau, innama itu adatul hasri, perabot untuk menghasr, artinya membatasi. Ya kalau diartikan bahasa Indonesia susah sebetulnya. Innama itu kayaknya redaksional yang pas dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Cuma mungkin ya boleh diartikan ya, hanya.
Amal ibadah itu hanya dengan niat. Sebab yang namanya innama itu adatul hasri atau adatul qasar, yang dalam segi bahasa itu diartikan idkhalu ma dzukira fihi wa ikhraju ma lam yuzkar fihi. Jadi mempunyai mafhum. Ada yang memang termasuk dalam bagian hukum itu, ada yang di luar hukum. Adatul hasr. Adatul hasr itu dalam ilmu balaghah di antaranya innama. Permasalahan yang kedua itu permasalahan dari sisi usul fikih. Dalam ilmu usul fikih sepakat ulama menyatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini masih mujmal. Masih mujmal, masih global, yang perlu diperinci lebih lanjut. Perlu ditafsir. Al-mujmalu huwa ma yahtaju ilal bayan. Yang dimaksud mujmal adalah yang butuh penjelasan. Nah, di sini penjelasannya ini, yang penting ini penjelasannya apa? Innamal a'malu binniyat, amal ibadah itu tergantung niatnya. Nah, ini. Jadi ada beberapa statement kalimat yang dibuang. Cuma yang namanya Rasulullah SAW itu sabdanya adalah sebagaimana yang beliau katakan, "Utitu jawami al-kalim." Aku diberi oleh Allah jawami al-kalim, artinya kalimat-kalimat yang simple. Ma qalla lafzuhu wa katsura ma'nahu. Lafaz yang beliau ucapkan sedikit, tapi maknanya panjang lebar, luar biasa, luas. Sehingga beliau ngomong itu nggak banyak-banyak, nggak bertele-tele, nggak berjam-jam, sedikit sabda beliau, tapi maknanya luar biasa. Sehingga lafaz innamal a'malu binniyat sendiri melebar, artinya luas, dan diartikan oleh para ulama dalam berbagai kitabnya. Kalau dikumpulkan bisa berjilid-jilid. Boleh jadi masih mujmal, innamal a'malu binniyat itu masih mujmal, butuh penjelasan. Di sini peranan ulama mujtahid berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat itu harus kita hargai, harus kita hormati, harus kita muliakan, jangan kita salahkan. Sebab yang berbeda pendapat itu ulama mujtahid yang berkompeten dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pengikut, sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti ulama, karena ulama mujtahid dan para ulama itu adalah merupakan panutan. Tidak boleh saling menyalahkan. Tanda menyalahkan yang lain tanpa dalil, tanpa alasan yang bisa diterima, itu adalah sebuah kebodohan. Mazhab Syafi'i melakukan kunut subuh dihargai oleh mazhab Maliki, yang juga kunut subuh tapi beda kunutnya. Juga dihargai ulama mazhab Hambali, juga dihargai sama ulama mazhab Hanafi yang tidak melakukan kunut subuh. Mazhab Syafi'i yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dihargai dan dipuji oleh ulama mazhab Maliki, mazhab Hanafi maupun mazhab Hambali. Bukan menyalahkan. Karena yang menyalahkan ini justru orang yang tidak mengerti betapa hubungan para ulama zaman dulu saling menimba ilmu dan saling menghargai, juga saling menghormati. Kalau ada yang mengatakan kebenaran itu satu, berarti yang lain salah, itu bodoh. Kebenaran itu bukan hanya satu, banyak kebenaran itu. Memang yang satu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal furu'iyah fikih ibadah itu tidak bisa ditampik, banyak perbedaan. Mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Dan itulah perbedaan semacam itu harus kita hargai, harus kita hormati, karena masing-masing ulama yang berkompeten punya persepsi masing-masing, punya argumentasi masing-masing yang dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Para santri, putra-putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi yang mujmal tadi menurut mazhabnya Syafi'i adalah lafaz sihhah. Jadi innamal a'malu binniyat dapat diartikan innama sihhatul a'mal binniyat. Bahwa sah tidaknya amal ibadah itu tergantung niat. Ya, di sini peranan niat yang penting sekali. Maka kata para ulama, segala sesuatu kalau kita mau ibadah itu harus dimulai dengan niat yang bagus, diawali dengan niat yang bagus. An-niyatu huwa qasdu syai'i muqtaronan bi fi'li. Sengaja melakukan sesuatu dengan dibarengi perbuatannya itu. Maka itu tadi yang mujmal adalah innama sihhatul a'mal binniyat bayannya. Sedangkan dalam mazhab lain, kalau tidak salah mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man atau Imam Hanafi mengatakan innama kamalul a'mal binniyat. Sesungguhnya kesempurnaan amal ibadah itu hanya dengan niat. Memang kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i juga jumhurul ulama, mayoritas para ulama, niat adalah ada kalanya syarat bagi ibadah, ada kalanya juga rukun ibadah. Sehingga hukumnya wajib sesuai dengan ibadah itu. Sedangkan dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, penyempurna ibadah adalah dengan niat yang baik. Innama kamalul a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Para hadirin, para santri, putra-putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sedikit tentang niat. Sehingga hampir keseluruhan ibadah itu membutuhkan niat. Padahal kata para ulama ada beberapa amal ibadah yang meskipun tidak menggunakan niat tapi tetap sah. Cuma para ulama khilaf apakah itu dapat pahala apa tidak. Jumhur ulama mengatakan yang tidak diniati meskipun sah tidak mendapat pahala. Sehingga kalau pengen mendapat pahala, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus diawali dengan niat yang baik. Seperti misalkan azan. Muadzin azan tidak perlu niat, meskipun enggak niat tapi sah azan. Orang baca Quran tidak diniati membaca Al-Quran lillahi ta'ala, asal baca aja itu sah bacaannya. Namun apakah dia mendapat pahala atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat pahala. Namun banyak ulama yang berpendapat itu tidak mendapat pahala. Oleh karena itu di sini pentingnya niat itu tadi. Dan ada juga beberapa amal ibadah bukan hanya azan dan baca Quran yang sah tanpa niat itu. Sehingga di situ terjadi level-levelnya niat, atau disebut marotibun niyah. Ada level-levelnya dan tujuannya niat itu untuk apa itu. Di antara tujuannya niat itu dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan bahwa di antara tujuannya niat itu tamyizul ibadah anil adah, untuk membedakan mana itu ibadah, mana itu kebiasaan sehari-hari. Terus kata beliau, yang kedua tujuannya adalah tamyizu maratibil ibadah, membedakan level ibadah satu sama yang lain. Di antara selalu contoh begini, orang setiap hari, orang Indonesia ini khususnya, kalau orang Arab enggak mungkin ya, orang Indonesia ini, orang Eropa juga mungkin enggak. Sehingga orang Indonesia itu terkenal dengan suka mandi, karena hawa di Indonesia itu ongkop gerah ya, sehingga butuh banyak mandi pagi sore mandi. Itu yang jarang dilakukan oleh bangsa lain mungkin, kayak di Eropa maupun di Timur Tengah ya. Orang mereka juga heran nih, orang Indonesia ini kayak entok kata. Kayak apa namanya, kayak
bebek itu, kerjanya mandi aja. Pagi mandi, sore mandi, pagi mandi. Mereka heran. Jadi mandi sehari-hari pagi sore mandi itu bentuknya sama dengan mandi menghilangkan hadas besar. Atau mandi janabah misalkan ya, dari haid atau dari janabah, mandi hadas besar itu bentuknya sama aja, nggak ada bedanya, yaitu ta'mimul jasadi bil ma'i, meratakan jasad dengan air, guyur pakai air. Yang membedakan itu niat. Jadi mana itu mandi sehari-hari, mana itu mandi ibadah, itu dibedakan oleh niat. Kemudian tadi yang kedua, tamyizu rutabil ibadah, membedakan level-level ibadah. Sehingga sholat 2 rakaat qobliyah fajar subuh dengan sholat subuh itu gak ada bedanya, bentuknya sama aja. Yang membedakan itu adalah niatnya, yang satu sunnah, yang satu fardu. Kemudian seperti iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf sunnah apa iktikaf yang dinadari manzuroh? Ibadah manzuroh apa ibadah biasa? Itu sebenarnya bentuknya sama aja, nggak ada beda. Antara akikah dengan kurban, mana itu akikah, mana itu kurban, mana itu walimah, mana itu watiroh, mana itu nyembelih kambing seperti biasa, nggak ada akikah, nggak ada apa, itu beda. Sama aja, nggak ada bedanya. Yang membedakan itu niat. Itu diantara fungsinya niat. Tamyizu rutabil ibadah, membedakan level-level ibadah. Para santri putra, santri putri, di sini ada lafaz yang bagus. Kalau diartikan bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga mungkin bisa dimengerti, tapi cara mengungkapkannya, menjelaskannya itu kalimat seperti apa itu memang harus dikaji. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi apa ini? Barang siapa yang hijrah atau pindah karena Allah Subhanahu wa taala atau menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Dapat ridho Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya semata-mata karena Allah. Hijrah itu dari mana? Maksudnya dari Mekah menuju Madinah, mengikuti ajaran Rasulullah. Bukan seperti zaman sekarang mau hijrah kemana, mas mau ke hutan hijrahnya. Sekarang udah nggak ada hijrah, sudah. Sekarang adanya apa? Ibadah diperbaiki, ilmu dicari, bekerja yang baik, yang benar itu. Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Jadi zaman sekarang kok ada tren hijrah-hijrahan, sebenarnya tren dari mana itu? Tren mengada-ada bid'ah itu. Hati-hati. Santri putra, santri putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para simpatisan, bersawan, pemirsa yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Apabila ada syarat dan jawab itu lafaznya manunggal, idza tahada lafzu syarti wal jawabi fahuwa yufidu al-mubalaghah fil madhi wal dhammi. Apabila ada syarat dan jawab itu lafaznya satu, itu kayak tadi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, ini syarat, jawabnya fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maka itu menunjukkan makna mempersangat dalam pujian atau mempersangat dalam celaan. Jadi al-mubalaghah fil madhi wa dhammi, itu maknanya. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin seperti itu kurang lebih ya,
Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka top dia. Berarti dia benar-benar hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ujian. Lah yang kedua celaan nih. Yang kedua diulang lagi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang pindahnya hijrahnya itu untuk urusan dunia belaka dan urusan perempuan belaka yang mau dia nikah, maka hijrahnya ke dunia dan ke perempuan itu nggak dapat ridho Allah dan Rasulnya, dapatnya ya dunia dan perempuan saja. Lah itu emangnya ada? Ya banyak yang begitu. Dulu, zaman dulu sejarahnya ini asbabul wurudnya, hadisnya waktu hijrah, sahabat rame-rame hijrah ke Madinah, itu ada seorang pemuda yang dia hijrah ke Madinah bukan karena Rasulullah, bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan, tapi dia karena ngejar perempuan yang mau dia lamar, seorang perempuan cantik yang bernama Ummu Qais. Mungkin kalau sekarang Syahrini mungkin kan, Syahrini terus ada ngejar-ngejar Syahrini mungkin. Ummu Qais. Sehingga setelah dia di Madinah, dia terus ngeber-uber perempuan itu dan dia nikah. Sehingga pada saat itu terkenal dengan sebutan Muhajir Ummu Qais, Muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummi Qais, bukan karena Allah dan Rasul. Jadi bukan begini tapi malah begini tadi. Saya ulangi lagi tadi, adatul hasri. Innama itu artinya mungkin tepat kalau diartikan dalam bahasa hanya. Innamal a'malu binniyat, amal ibadah itu hanya sah apabila dibarengi dengan niat-niat yang bagus. Sebab innama itu tadi adatul hasri, al-hasr atau adatul qasr, isbatu ma fihi atau isbatu ma fihi wa nafyu ma adahu, atau isbatu ma dzukira fihi wa nafyuhu amma adahu. Ada yang diisbatkan dan ada yang dinafikan. Yang ada diisbatkan, yang tidak disebut dinafikan. Itu di antara tujuannya qasar. Saya kira itu aja keterangan singkat tentang hadis yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat, dan mohon maaf dari segala kesalahan berupa sabkul kalam, kesalahan ngomong, atau memang disengaja atau kekurangan ilmu saya. Dan terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Insyaallah hadis nomor 2, nomor 3 bisa dilanjut nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita sudah